Kan aku buat orang-orang tua ya yang nonton video ini, kalau ada baru kalian yang nikah, tolonglah nggak usah persulit, karena banyak orang Pak bilang sama aku gini, ada tuna belgam, ada tuna geleng, jadi gitu, jadi nggak harus mewah kali harus kayak gini, udahlah sederhanakan aja, jangan dipaksa lah harus kayak gini, harus lengkap, harus ada. Ya lihat kemampuan si cowoknya iya, gitu. Kalau mampu ya nggak apa-apa. Jadi bilang kan bahagia bersama dengan orang sekitar kan gitu. Iya. Tapi kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan, apalagi sampai hutang-hutang gitu. Kasian. Itu membuat sakit hati juga kan. Iya. Ditolak lah calon helanya. Anak-anak kepengmu, tinggalkan itu. Aduh, padahal udah pacaran orang itu 8 tahun. Tergores hati yang. Tergores hatinya kan. Barunya pun sakit hati, sedih ya. Pasti. Si cowok juga kena gitu. Nah seperti yang aku bilang itu, modal nikah 100 juta itu kan nggak sepenuhnya duit mereka berdua. Balik lagi ke soal hutang, mungkin duit mereka bilanglah 50 juta kok, 60, sisanya 50 lagi atau lebihnya gitu, setengah lah yang dipinjam. Iya. Bayarnya tuh gimana? Setelah menikah kan, udah punya anak satu di tahun pertama, utang masih tetap berjalan. Ada kasihan anaknya nanti, aturan jatah susunya nanti beli susu misalnya kan, vitamin, jadi fokuskan dulu bayar utang. Bayar utang, nah pasti, nggak mungkin malu dikejar-kejar kan, ditagih-tagih kan, gitu. Kalau kamu misalnya potong nih, kalau kamu misalnya nikah, kamu pengennya dibuat adat atau pemberkatan aja? Kalau memang saya sanggup, saya buat adat. Kalau sanggup, kalau kamu nggak sanggup sama si cewek pun nggak sanggup, gimana? Jalan terbaiknya lah memperkapur. Misalnya finansial tidak sanggup kalian dua. Di satu sisi usiamu dan usianya sudah dikejar-kejar. Gitu lah. Gimana solusinya? Pemberkatan aja. Karena ngumpulkan duit yang gue bilang 100 juta lebih itu susah. Dan aku memang udah telusuri, logis memang sih ada 100 dihabis. B2 sekarang udah berapa sekilo? Keyboard, gondang musiknya satu hari berapa? Syuting filmnya, makanannya, lain lagi tenda taratak mulu di halaman kan di Julu-Jabu kan. Jalang-jalang tuh pandita, ucapan syukur tuh pandita. Apalagi banyak kan. Biayamu pulang kampung sama cewekmu ke kampung udah berapa? Sinamok lagi. Di atas 100 memang betul. Lewat di atas 100. Logis ya? Logis. Nah, seandainya yang 100 juta ini nih, kalau pemberkatan aja lah, habiskan aja 15 juta gitu. Ya undang aja yang inti-inti. Ini ada masukan dari kawan bukan? Kamu undang inti aja, buat pemberkatan di gereja. Makan siangnya kalau nggak ke hotel, ke wisma, makan siang aja, nggak usah ada adat. Kalau nggak di gereja itu aja langsung siang pemberkatan, amin. Udah, undang catering, makan mewah di gereja, buat tarata di luar. Kalau nggak cukup, habiskan aja 15 juta katanya. Masih sisa bukan 100 lagi dari 119 itu, bikinlah 100 sisa. 100 juta udah bisa kamu putar jadi apa? Seandainya kamu punya 100 juta lagi sisa duitmu setelah pemberkatan, mau buka apa kamu? Belum kepikir lah, belum punya uang. Seandainya kayak gitu hitungannya, 100 juta ini udah bisa modal kan? Paling tidak buka usaha kan? Ataupun beli mobil atau beli lahan sawit, karet gitu, atau KPR rumah. Tapi kan gini juga, kalau di acara adat Batak itu, misalnya biaya 100 juta, nggak murni kita kalau apa? Nggak murni beban kita semua. Benar, akan dapat dari itu Pak. Akan dapat misalnya dari amplop atau tumpang. Tapi itulah tumpang tadi yang kita kasih, misalnya sekian, itu harapannya kan ada presiden. Iya. Bisa-bisa kita itu kalau acara di Batak itu dan itu nggak ada pengeluaran. Bisa, tapi itu minim persentasenya. Minim. Udah rata-rata sih. Enggak. Kalau kita udah pesta, apalagi dalam konteks glamor mewah, itu udah pada umumnya spending bro, bakar. Iya betul. Iya benar. Kalaupun kita nanti minus, paling nggak terlalu besar ya. Terlalu besar. Karena kan itulah yang namanya gotong royong kan. Saling bantu. Nah, makanya benar. Di acara si A nanti datanglah si ABC sampai Z itu bantu makan sambil ngasih kepada. Kadang ada yang nggak balance bos. Kasih dia tempat kosong amplop sering di Batam ini. Nah itulah, kan biasanya gini tuh mengatasi yang seperti itu udah memang terjadi, cuman itu kan ada nanti tukang catat, makanya mereka itu
berapa dikasihnya, suatu saat dikasih yang dengan nominal yang sama, ya mereka terima karena mereka sudah punya memori sih, sudah punya catatan. Nah, ada yang sistem catat, ada yang enggak, tergantung lokasi kan. Ya, Iya, tergantung wilayah. Kembali ke pihak tertentu lah. Kalau dia memang Kebijakan mereka membuat itu ya. nah, kalau mereka memang tidak terlalu keberatan dengan tanpa dicatat, ya kembali ke mereka. Kalau mereka memang harus Sistem tulis ya, sistem tulis ya. dan harus mereka pertanggungjawabkan sesuatu yang mereka terima, ya tulis juga. Iya, betul. Makanya kalau untuk kegiatan itu sebetulnya dengan nominal 100 juta biaya kita nggak sepenuhnya 100 juta. Emang iya. Dari kita. Ya, betul. Itulah Balik dari tupak itu, dari upload. tupa, dari Sebagian. dan dari lain-lain lah yang datang. Bahkan ada juga titipan misalnya karena dia nggak bisa hadir, aku seginilah yang bisa dibantu. Ya. Pak, Tapi udah kemungkinan besar kita harus mengikhlaskan kalau kita spending money gitu loh. Iya. Membakar. Kita nggak ada fokus untuk ngambil keuntungan. Iya. Tapi ke persentase yang aku lihat selama ini lah. Iya. Misalnya teman-teman gue udah nikah lah 10 orang. Dari yang 10 ini, misalnya balik modal, jarang, bilanglah 1-2. Ataupun untung, yang beruntung misalnya modalnya 100 juta. Setelah pesta nikah, di atas 100 lah, 102 Iya. juta gitu. Tapi sedikit, paling 1-2 orang. 7 orang atau 8 orang lagi tuh, ya hangus gitu. Habis 100 paling balik 20, 30 atau setengahnya gitu. Kejauhan lah itu. Iya, kemungkinan besar. Ini nih, aku nggak tahu lah. Ini pengamatanku secara kasat mata lah. Adalah pengantin yang begitu kompak lah aku pandang. Nikah di Sumatera Utara, balik ke Batam, suami istri kerja di Batam. Pas pulang, ongkosan naik ke Angkulut, tidak naik pesawat. Waktu balik dari Batam ke Sumatera Utara, pesawat. Bulan 12-nya, pas libur kan, oke. Pas siap pesta di sana ada, baru resepsi juga sama muda-mudi di kampung. Balik lagi ke Batam, naik KM Kelut. Dan selidik punya selidik, ongkos untuk naik kapal ini sampai ngutang dari orang terdekatnya atau orang tetangga-tetangga rumahnya di kampung itu. Kalau kita bilang, apakah nggak hangus atau gimana? Kemana uangnya? Sampai bocor informasi itu, minjam dia untuk ongkos balik ke sini. Enggak logis aku, di mana? Kok nggak mungkin balik 30% atau 20% atau 10% gitu untuk minimal ongkos? Sampai di Batam, kebanyakan ya, sampai di Batam tahu nggak? Ngekos kamar-kamar kos di daerah Sagulung, Batu Haji, di pinggir-pinggir pusat kota Batam ini. Nikah loh, udah nikah loh. Buat resepsi lagi di Batam. Baik di kayak Wisma atau gedung serbaguna, hall atau di hotel. Udah di Depok tuh bulan 12, 20%. Contoh, gedung ini sewanya 1 juta nih. Sekali acara, DP lah 200.000 waktu bulan 12 sebelum balik kampung. Resepsi bulan 1 dong, setelah balik ke sini kan, tanggal-tanggal 8, 5 gitu lah setelah tahun baru. Sampai di bulan April itu 800.000 lagi kan sisanya, belum lunas. Padahal secara income udah ada dong dapat uang waktu resepsi di sini kan, amplop-amplop dari kawan-kawannya satu kantor gitu. Sampai bulan 4 belum lunas itu sewa gedung. Jadi gimana itu kok parah kali? Tapi gini, kalau yang seperti itu, kalau pandangan saya dan faktanya seperti ini. Paksa kali ya yang dikasih. Yang pertama paksa, yang kedua kita pelajari orangnya seperti apa. Dia itu loyal nggak orangnya? Orang tuanya loyal nggak dia ada? Kalau dia nggak loyal, dan orang tua pun nggak loyal, jangan diharap lah orang loyal. Oh ya oke. Sendiri lah. Benar. Nah itulah tadi gunanya tumpah tadi. Yes. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai kan. Benar. Jadi kalau kita mau meninjau dari kerugian yang seperti tadi yang sampai besar betul, itu kita lihat dulu siapa orangnya. Benar. Siapa orang tuanya, loyal enggak, apa dia loyal enggak, pernah dia enggak berbuat apa-apa kan gitu. Iya. Yang kedua, caranya itu seperti apa sih? Apakah dia melampaui batas seperti yang kita bilang tadi? Seharusnya dia budget itu mampu dia 60, dia malah buat dia apa uang Habis kalau 100. habis 100 kayak di desa kan nggak perlu sewa gedung, nggak perlu catering. Kalau di Ya. desa nggak perlu misalnya nyewa untuk bantu acara, itu udah ada semua, udah disediakan oleh masyarakat desa tadi. Ada STM gitu, Ada teman STM, marga gitu. untuk masak, untuk bantu-bantu kegiatan sudah Iya. ada, untuk acara tempat adat itu pun sudah ada semua. Yes. Nah, makanya kalau sempat dia kerugiannya sampai melebihi batas ambang dan bahkan di luar logika kita. Ah, Nah, kita pelajari dulu orangnya seperti apa.
Nah, kasus yang nikah ini, aku lihat di medsos ya, seperti yang aku bilang itu, yang semua serba minjam itu ya, serba gedung belum lunas. Di Facebook glamor kali loh. Sewa mobil pengantin itu yang ada pita-pita itu, semua keren-keren lah. Syuting filmnya sinematik keren gitu. Waduh, pas pulang ke sini minjam duit, naik KM Keler lagi nggak ada pesawat loh. Terus ngontraknya bukan rumah, kamar-kamar kos daerah Sagulung Batu Haji, biar murah katanya. Saya bilang kan gitu atau diri. Kerjanya di Batam Center bro, ngontrak di ujung-ujung Sagulung sana supaya murah katanya. Tapi aku lihat pestanya kayak anak-anak sultan nih pikirku. Pokoknya nggak anak sultan. Paksa kali yang nih gitu. Paksa kali yang gituan. Semua serba ngutang dia. Padahal kan acara itu bisa jadi sederhana. Itulah. Kalau bisa sederhanakan sederhana. Benar. Tapi kalau memang kita punya, ya nggak masalah. Karena itu kan menunjukkan kita bahagia. Iya iya. Kalau kita punya ya. Benar. Tapi kalau memang nggak punya, ya disederhanakan. Sesederhana. Yang penting jadilah. Ada jadi dan tercapai sesuai dengan struktural ataupun standarnya lah bilang lah. Ada di daerah situ ya benar. Itu dia. Iya iya. Kalau makanya saya tetap optimis kalau misalnya kita tadi bisa dibilang nggak terlalu membahayakan lah, walaupun nominalnya besar nggak terlalu membahayakan, dengan catatan jangan memaksakan diri. Nah yang kedua, lihat latar belakangnya, jangan kita mengharap kita menuai tanpa kemana. Yes. Ketika kita udah acara pesta atau acara ada, kita berharap banyak yang datang atau banyak yang bantu kita. Sementara sebelum kita melakukan acara adat ataupun sebelum pesta, kita nggak pernah hadir di pesta orang bilang. Hadir di pesta orang. Paling utama orang tua masing-masing sih. Iya, paling utama orang tua ya. Nah, itu paling utama. Misalnya orang tua si paranak lah. Misalnya pesta kan di tempat paranak nih misalnya. Iya. Jadi orang tua si paranak ini harus yang bersosial ya, loyal sama lah. Orang ya, loyal sama orang gitu kan. Loyal. Hadir di pesta-pesta orang, di paradatan gitu. Iya, kecuali kita memang gak ada niat lagi buat acara pesta atau acara ada, benar. Tapi kalau memang masih ada harapan, nah kalau bisa kan kita tunjukkan lah kita ataupun apa yang bisa kita tunjukkan. Iya. Dengan catatan juga jangan kita paksakan juga kayak yang kita bahas tadi. Mau tampil mewah deh, tampil mewah, mau gitu ya kan. Biar nampak keren dia kasihlah tupaknya sekian ratus ribu, padahal dia ngutang kan gitu. Semampunya aja, sewajarnya aja. Iya. Gak terlalu paksa kali gitu. Itulah yang sampai pinjam tupaknya 100.000, 200.000, tapi durung-durung ke gereja 2.000 gitu loh. Itu sebenarnya kurang pas itu. Kurang tepat, sangat itu cedera namanya itu. Baru karena durung-durung nggak jadi dia ke gereja, nggak ada durung-durung katanya, nggak ada kolektif katanya. Padahal kalau ke pesta dipaksakan dia entah minjam dari lubang mana, harus hadir dia dari situ. Gak mesti dipaksakan sebetulnya. Semampunya aja. Iya. Orang pun tahu siapa kita. Benar. Karena kan kehidupan kita, apalagi kita di adat Batak itu bisa dibilang kan hampir setiap ada acara kan jumpanya sesama. Iya benar. Mau kita nari pesta nisyahai Dang roh kan? Iya tahu, masih diingat itu. Masih diingat. Asibu kahwa marsa ibu kakak dia pasti diingat. Iya. Dan inilah satu tolak ukur suatu saat cara-cara. Iya. Dang roh waktu ini malasnya itu kacara orang apa yang dari situ. Nah balik dari situ kita timbal balik dengan agama. Aku bilang kasih, prakteknya nggak ada. Kalau kau kasih tupakmu sama aku waktu di pestaku 10.000 atau 20.000, ketika ada pesta sama aku balas. 10.000 udah tupak nih, 10 matong nilai. Ya ada kasih kan? Aku ngasih yang terbaik dong. Yang terbaik kan kemampuan tadi. Iya, sebenarnya mampu dia ngasih di atas 10, tapi karena dia soal balas dendam ini. Waktu ulas di pesta nami, ulas lagi otang si 100.000 di beko. Pas aduk magulan dia ulem masa nasi. Itu kan udah pas itu sesuai yang apa yang kita ini. Nggak mungkin kita nanam rambutan kita juga panen kelengkeng. Bener, tapi itu namanya nyolong itu. Tapi karena dia mengingat-ingat itu, coba kalau nggak diingatnya itu dia nggak fokus ke situ. Sanggup loh dia ngasih tupak 200.000 sebenarnya, duitnya banyak, sawitnya luas, kontrakannya banyak. Tapi karena kawannya nih waktu di pestanya dikasih 20, dibalasnya 20 udah waktu itu pak nih lem 20, ini gak ada kasih kan? Personal lah itu. Kebanyakan
saudara-saudaraku, keluargaku banyak kayak gitu, tetanggaku banyak kayak gitu, depan Enggak. mataku. Kalau saya rasa sih itu real saja, karena apa yang Real. dia kasih itu yang dia minta. Iya betul. Kalau bicara kasih, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Itu di ayatnya itu. Itu kan kalau kan- kita kaitkan juga ya seperti yang kau bilang tadi. Benar, itu kan Nggak mungkin misalnya kita tanam padi, kita mau panen jagung, nolong. itu maksudnya apa yang kau tahu itu ketua, itu sudut pandangnya dari Tuhan, Bos. Iya ini juga dari Tuhan. Itu iya, itu kalau Tuhan yang Tapi mengajarkan. kecuali gini, dia udah kasih tupak, tapi kita nggak ngasih sama sekali. Ah, Itu baru. bukan membalas dendam namanya. Itu balas dendam itu. Kalau ngasih sesuai dengan yang diberikan bukan balas dendam. Enggak balas dendam, aku balas dendam kan. Bukan balas dendam itu, balas tanggung jawab. Kalau sanggupnya dia ngasih yang terbaik, malah dong 2 dioles saja tuh dong kamu kan gitu. Dia sanggup lo ngasih 1, 2 gitu. Iya. Mobilnya oke. Iya, karena kan Tapi dibalas dis gitu. itu kan suatu pelajaran juga. Ya, itu lo bilang kalau opiniku itu bukan kasih dan itu praktiknya menyimpang, nggak setuju aku. Bukan menyimpang juga, itu memberikan sesuai dengan yang realnya saja kan. Itu nggak ikhlas lagi itu sesuai namanya. tanggung jawab dia loh. Iya, tapi nggak ikhlas itu namanya. Bukan nggak perkara ikhlas. bukan perkara ikhlas apa enggak. Itu nominalnya 10.000 misalnya. Dibalasnya 10.000. Iya, bukan perkara ikhlas enggak ikhlas. Karena dia ingat jumlah itu. ya memang harus diingat apa yang Maka jadi diberikan. tulus kan. Apalagi Iya. yang di situ tulus. 10.000 itu paknya waktu di ulatan gitu. Iya, Dibalasnya lagi memang. 10. Ibaratnya gini lah, kita bernegara ini. Ah, Dibilang kita tentang pajak lah kita kaitkan ya. ah. Kita ini baik sama negara. Ah, Mana loyalitas kita kepada negara? Ketika kita bayar pajak sesuai dengan tanggung jawab kita. Ah. Apakah kita termasuk negara yang baik? Ya. Kan Tapi bukan. kalau diumpamakan ke pajak nggak pas. Ini kan masalah adat. Ini termasuk pajak ini. Karena dalam acara itu kan termasuk dalam acara itu kan Masa transaksi kalau di sana itu, transaksinya transaksi. dari perkumpulan tadi. Iya, dari transaksi tupak tadi. bisnis. Iya. Itu hal wajar nih. Maksud aku kalau soal saling kasih ini bukan soal timbal balik wajar segitu yang kamu tahu enggak. Aku lebih melihat itu sebuah attitude atau sebuah karakter gitu. Iya, Menurut karakter. aku. Karakter. Tapi aku sangat Lebih ke karakter. Kalau misalnya dia ngasih di luar dari misalnya udah dikasih 10.000, Ah. dikasihnya 5.000 baru itu yang salah. Oh. Kalau misalnya dia dikasih Sama-sama gitu. ya kalau masih sesuai dengan tanggung jawab ya real saja. Kalau aku kurang bang. Enggak, itu makanya aku bilang tadi sebagai warga negara yang baik itu seharusnya kan kita kasih pajak yang lebih. Benar. Ini bahkan banyak yang bayar pajak kan gitu. Terkecuali dia nggak ngasih apa-apa, baru. Iya. Itu cedera namanya. Itu baru lebih parah ya. Parah itu. Amplop kosong itu dibalas. Kosong itu perlu dibasmi yang gitu-gitu. Buat yang sering ngasih amplop kosong, tobat kalian ya, tobat. Iya, perlu dibasmi. Jangan ngasih amplop kosong lagi kalau ke pesta orang ya. Tobat kalian. Karena dia cari itu kan dia makan juga kan. Makan, dibawa lagi anaknya. Bawa lagi anak nggak mungkin. Dibungkus lagi, Masya Allah. masukkan ke tasnya. Dikasih lah tumpangnya 20. Itu berlebihan. Padahal makan BPK aja di Lapo udah 25, 20, 30 ya kan? Iya, net keren lah itu ini. 25 lah atau 20. Dikasihnya tumpaknya 20, dibawa lagi anaknya 1 tuh 2 ke pesta itu makan. Timbang lagi. Nah, Dibungkusnya lagi dalam tasnya. Khusus inang-inang orang Batak ya. Jangan kalian palas ya. Ini lagi nih, soal anak lajang. Iya. Misalnya bisa lah budget di kampung. Bilanglah 100 atau 80 juta, 100 Iya. juta. Kalau mengandalkan hanya gaji UMK atau UMR, apalagi dia masih kontrak, bukan permanen. Iya. Sampai berapa tahun cowok Anda mengumpulkan budget 80 atau 100 juta kalau dia hanya sendiri mengumpulkan itu? Kemudian si baru diraja ini, si baru Batak ini sudah pengen nikah, umur udah tua, ngajak-ngajak cowoknya, ayolah kawin, ayolah nikah gitu. Keluarga si cowok juga orang miskin, tak mampu. Kayak mana lah solusinya? Ujung-ujungnya ya solusinya tetap berjumlah. mungkin dulu banyak cewek yang nggak tahan dengan waktu itu, umur Berarti- sudah dikejar usia. Enggak gini, kalau misalnya hubungan itu karena dikejar sesuatu, faktor Udah. umur, faktor lain, dorong-dorongan. Ah. Kalau saran saya jangan dilanjutin yang gitu-gituan. Kalau Iya. saran saya, kalau memang Stopkan aja. stopkan aja cewek yang gituan kalau maksa-maksa. Kalau Iya. prinsip saya gitu. Udah nih, udah mati belum? Belum. Ya belum lah, kan masih ngomong. Mana yang ini? Apa ini? Jadi masih dilanjutkan atau di stopkan Kalau aja? saya rasa kalau terlalu maksa kondisi keuangan belum jadi.
Iya. persiapan rumah. Udah pacaran 4 tahun. Stopkan aja perempuannya, Putuskan aja lah. putuskan aja lah. Putuskan aja. Ngapain kita jalin hubungan karena terpaksa? Bukan terpaksa, si cewek ini kan udah mau pengen nikah. Iya, Waktu dia udah lama gitu. iya itu. Gak dilamar-lamar. Dia terpaksa karena dia usia tadi. Iya, usianya udah hampir 30. Iya, bukan karena kesiapan secara mental mereka, bukan. Belum ya? Belum lah. Belum siap itu. Kalau menurut saya, secara mental nggak siap. Gak dia, siap. perempuan. Nggak siap. Banyak gak siap. Dia itu siap karena terpaksa. Dorongan-dorongan usia. Eksternal ya? Orang tua iya, bukan Kawan-kawannya dari, ya. Iya, bukan dari pribadinya. Iya, banyak gitu. Itulah yang seperti itu kalau saya rasa kalau memang dia motor, ya terserah dia. Seberapa lama lah kita yang lejang ini anak kos kerja di Batam dengan gaji UMK 4,5 misalnya ya kan? Uang kos, kredit motor, uang ini berapa kita tabung? 1 juta udah jago kali 1 bulan. Kumpulkan 100 juta berarti harus 100 bulan. Berapa tahun itu? Udah jago kali di Batam ini anak lajang cowok nabung 1 juta sebulan itu udah gini-gini gitu. Salut aku om. Wah, iya ya. Udah salut kalau gitu. Ada lajang di Batam nabung rutin terus 1 juta 1 bulan. Ya, catatan. Ya pria-pria yang depan kita ini pun belum tentu bisa sih. Jangan 1 juta Catatan. 100 ribu. Kan? Iya UMK kan. Ya, UMK tadi kalau dengan mengharapkan UMK ya. Semua bayar. Uang kos, ini listrik, transportasi, makan, jajan. Apalagi rokok, akan marisa. Wih, sebungkus berapa? Belum tentu bisa nabung di 500 1 bulan. Berapa tahun kita butuh waktu mengumpulkan itu? Apakah si cewek masih sabar nggak nunggu kita? Kalau saya sih kalau nggak mau nunggu ya silakan pergi. Kamu nggak sakit hati? Nggak sakit hati saya. Nggak sedih, nggak galau? Sedih. Paling segalanya 1 hari. Itu gitu aja ya? Iya, sebatas itulah. Besok masih cari cewek lain man? Nggak nyari, kita ikuti aja loh. Kita ada jalan. Karena kenapa kita harus jalin hubungan kalau terpaksa Iya. dengan dorongan dua? Benar. Aku pengalamanku banyak gitu pak. Yang ada nanti Mantan-mantanku karena ngajak nikah terlalu ngepet gitu, aku belum siap, udah mereka udahlah putus aja lah gitu, cabut. Iya, itu jalan yang terbaik. Emang itu ya? Iyalah. Karena kalau pacaran menghabiskan uang kan? habiskan uang itu. Oh, oke. Karena kenapa dipaksakan nanti? Terakhir kan kayak yang kita bahas tadi. Iya betul. Motor lah si cowok ini saking kesutangannya ngutang Iya, lagi. ngutang ke sini. Nah, setelah itu selesai pesta, depan utang udah di memori otak. Oh, udah berantem lah karena Nah, itu. belum lagi dia harus memikirkan perabot untuk persiapan mereka kan itu. Yang nikah kan? Yang nikah. Makanya. Kalau yang terpaksa tadi kan. Iya. Nah terakhir kan kawannya itu. Itulah kemarin berantem. ku bilangnya tunggulah dulu tahun Iya. depan. Kan Ini lagi maknya bilang. tambah dia. Berantem. Nah, kalau saran saya kalau memang dia faktor dorongan dari luar karena usia. Ya kalau memang Desak-desak mamanya lah sama- gitu. kalau memang itu udah biarin aja deh. Iya ya. Karena kenapa nanti kedepannya itu yang perlu kita pikir. Benar. Apalagi masih gadis kan? Iya, Iya, banyak kali permintaannya. harus kita pertimbangkan betul-betul. Benar. Wah, Tapi iya. cocoknya kayaknya lebih bagus kita nikah sama janda aja lah ya. Wah. Kembali ke pribadi masing-masing. Mampus. Kalau mau aman sih